di mana ada seorang perempuan yang diculik kemudian disiksa selama 44 hari dan diperkosa sebanyak 400 kali. Hai Bolo, selamat datang di channel Najah Bercerita. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah tragedi yang amat sangat mengerikan pada tahun 80-an yang pernah menggemparkan negara Jepang. Nah, tragedi ini Bolo, di mana ada seorang perempuan yang diculik kemudian disiksa selama 44 hari dan diperkosa sebanyak 400 kali. Wah, ini ngeri sekali Bolo ya, dan saya cukup dakdikduk untuk menceritakan kisah ini. Nah, ketika Bolo-bolo merasa penasaran, lanjut saja, check it out. Perempuan yang diculik tersebut namanya Junko Furuta, di mana Junko Furuta ini adalah seorang siswi kelas menengah atas ya, yang usianya sekitar 16 tahun pada saat itu. Dan dia terkenal cukup baik, terkenal cukup ya sabar, penyayang, pekerja keras, rajin belajar, dan giat bekerja. Nah, Junko Furuta ini Bolo ternyata memiliki paras yang begitu cantik. Hingga suatu ketika ada kakak kelasnya Junko nih yang bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano ini merasa suka nih sama si Junko nih ya. Hiroshi Miyano ini kayak ada perasaan yang dimana dia ingin si Junko ini menjadi pacarnya. Saking sukanya si Hiroshi Miyano ini terhadap Junko Furuta, maka ya si Hiroshi Miyano ini menyatakan perasaannya kepada Junko Furuta Bolo. Ya, dia bilang kalau dia suka sama Junko, dia ingin berpacaran dengan Junko, dia ingin menjalani kehidupan yang indah dengan Junko gitu loh Bolo ya. Tapi sayangnya si Junko ini ternyata menolak Hiroshi Miyano ini Bolo. Dengan alasan ya si Junko ini bilang kepada si Hiroshi kalau si Junko ini pengen fokus kerja, pengen fokus sekolah, pengen fokus terhadap hal-hal yang menjadi tujuan dia saat ini gitu loh Bolo ya. Tapi itu sebuah alasan-alasan yang hanya sekedar alasan, karena ternyata ketika saya telusuri alasan utamanya si Junko Furuta ini menolak Hiroshi Miyano, ya karena Hiroshi Miyano ini tergabung dalam sebuah kelompok yang kaitannya dengan kelompok kejahatan. Ya, pada waktu itu ya si Hiroshi ini memang terkenal nakal ya Bolo ya. Ya itulah kenapa dia ikut dalam sebuah kelompok Yakuza, di mana kelompok Yakuza ini adalah sebuah kelompok sindikat kejahatan, atau bisa dikatakan sebagai mafia kriminal lah Bolo ya pada saat itu. Sehingga banyak orang yang merasa takut nih pada kelompok Yakuza ini, termasuk ya si Hiroshi ini, karena Hiroshi tergabung di dalamnya. Begitu Bolo ya. Ya, tapi karena si Hiroshi ini sangat suka sama Junko dan Junko menolak Hiroshi Miyano ini, ya Hiroshi merasa kecewa, merasa tidak terima. Walaupun si Junko ini mengatakan alasannya karena sekolah, tapi tetap si Hiroshi ini merasa dendam kepada si Junko ini Bolo ya. Hiroshi Miyano kayak ibarat kata bilang, ngapain lo nolak gue, siapa lo, kecantikan banget lo. Ya semacam kayak gitulah Bolo ya, bercanda. Ketika si Junko Furuta ini menolak Hiroshi Miyano, itu ternyata awal dari kepedihan yang akan dirasakan oleh si Junko Furuta ini Bolo ya. Karena Hiroshi Miyano ini merasa dendam, merasa tidak terima gitu loh Bolo. Nah, karena si Hiroshi Miyano ini merasa nggak terima, jadi Hiroshi Miyano ini semacam punya dendam, dan dia kayak akan menyakiti si Junko Furuta ini nih Bolo ya.
Tapi ya si Hiroshi Miyano ini kayak tidak akan melakukan kejahatannya sendiri, karena dia akan mengajak 3 kawannya ya, atau 3 bolonya nih, bolo. Nah, bolo yang pertama itu si Jo Ogura, bolo yang kedua yang bernama Shinji Minato, kemudian bolo yang ketiga bernama Yasushi Watanabe. Ternyata nih bolo ya, Hiroshi Miyano dengan 3 bolo-bolonya tersebut itu kayak ternyata juga punya kebiasaan buruk, karena ketika malam hari si Hiroshi Miyano bersama 3 bolonya itu sering kali nih menculik perempuan-perempuan yang dia temui di suatu jalan. Ya intinya ya si Miyano ini dengan bolo-bolonya itu menculik perempuan-perempuan tersebut itu untuk diperkuas atau diperkosa bolo di sini ya. Nah, naasnya pada suatu hari ternyata ya si Hiroshi Miyano ini ketemu sama si Junko Furuta. Karena pada saat itu Junko Furuta itu habis pulang dari bekerja bolo, karena Junko Furuta tadi kan bekerja ya paruh waktu ya di sini ya, dia bekerja, dia pulang, dia mengayuh sepeda. Kemudian si Hiroshi Miyano ini bilang nih sama temennya nih, sama boloknya nih yang bernama Shinji Minato. Dia bilang sama si Shinji ini ya semacam kayak nanti kamu coba lah ganggu si Junko ini ya, kamu ganggu Junko ini, kemudian kamu tendang dia, nanti saya coba untuk menyelamatkan lah gitu. Jadi kayak semacam berdrama gitu loh bolo. Tibalah saatnya si Junko Furuta ini ya sampai pada suatu jalan yang amat sangat sepi bolo ya. Kemudian si Shinji Minato ini lompat dari pagar dan menendang si sepedanya Junko ini, sehingga Junko pun terjatuh, kakinya lecet ya, cedera juga gitu loh bolo ya. Nah setelah itu si Minato ini langsung lari dia meninggalkan si Junko ini. Kemudian tiba-tiba datanglah Hiroshi Miyano. Dia sok menjadi pahlawan nih bolo ya. Dia sok menawarkan si Junko ini untuk pulang bersama ya. Awalnya si Junko ini kayak agak-agak menolak gitu loh bolo ya, malu-malu kucing gitu loh bolo ya. Tapi karena Junko juga kayak merasa dia tidak kuat untuk mengayuh sepedanya atau meneruskan perjalanannya sendiri ya, jadi pada akhirnya si Junko ini menerima tawarannya si Miyano ini untuk diantar pulang. Nah kemudian si Junko dan Miyano ini pulang ya, tapi ternyata tidak pulang ke rumah, melainkan pulang ke suatu tempat di mana itu adalah sebuah bangunan kosong gitu loh bolo ya. Bangunan kosong itu ya bener-bener udah terbengkalai lah bolo ya. Nah pada saat itu juga muncullah nih semacam kayak niat-niat jahatnya si Hiroshi Miyano ini untuk benar-benar membalaskan rasa dendam dia kepada si Junko ini gitu loh bolo ya. Tapi sebelum si Hiroshi Miyano ini balas dendam ya, Hiroshi Miyano bilang lagi nih sama Junko ya, menyatakan perasaannya yang kedua kali gitu loh bolo ya. Tapi tetap si Junko ini tetap saja menolak Hiroshi Miyano, sehingga Hiroshi Miyano merasa murka pada saat itu. Dan ketika si Hiroshi Miyano ini merasa murka, Hiroshi Miyano ini langsung menyeret si Junko Furuta masuk dalam sebuah bangunan kosong tersebut dan diperkosa brutal pada saat itu bolo. Ini ngeri sekali bolo ya. kayak apa ya, kayak sangat apa nggak bisa dibayangkan gitu loh bolo ya. Tapi karena si Hiroshi Miyano ini masih merasa tidak puas akan apa yang dia lakukan kepada si Junko, kemudian si Hiroshi Miyano ini mengancam Junko untuk Junko nurut aja, Junko nggak usah macem-macem, Junko kayak tinggal nganut aja gitu loh bolo ya. Kenapa? Karena si Hiroshi Miyano ini kayak mengancam si Junko ini, kalau Junko macem-macem maka ya Hiroshi nggak akan melakukan hal-hal yang lebih parah gitu loh bolo
ya, karena memang ya tadi Hiroshi Miyano ini terkenal dalam sebuah gabungan sindikat kejahatan pada saat itu, ya. Nah, Hiroshi Miyano kemudian ini mengajak si Junko Furuta ke sebuah hotel, ya. Sesampainya di hotel ya bolok ya, si Hiroshi Miyano ini kemudian mengundang teman-temannya yang lain yang bernama tadi tuh si Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Mereka bertiga ini dipanggil ke hotel untuk memperkosa si Junko Furuta dengan begitu brutalnya lagi bolo, ya. Nah, tak sampai di situ saja, karena Hiroshi Miyano ini kayak masih kesal kepada si Junko atas penolakan yang kedua kali. Kemudian ya si Hiroshi Miyano ini berunding nih sama bolo-bolo tadi ya, berunding. Kemudian ya mereka bersepakat untuk membawa si Junko Furuta ini ke sebuah rumah yang ternyata rumah tersebut adalah milik dari Shinji Minato. Nah, sesampainya di rumahnya Shinji Minato ini bolok ya, ternyata Shinji Minato ini kayak bilang nih sama orang tuanya kalau si Junko itu adalah pacarnya Miyano. Tapi karena si orang tuanya itu udah tahu nih bolo bahwa si Miyano ini adalah laki-laki yang memang terkenal dengan kejahatannya, ya si orang tuanya Minato ini nggak percaya gitu loh bolo. Tapi karena orang tuanya Minato ini kayak merasa takut juga dengan Miyano, jadi kayak orang tuanya Minato ini kayak mengizinkan si Junko Furuta tinggal di rumah Shinji Minato. Begitu bolo, ya. Dan ternyata bolo, penyiksaan yang dilakukan oleh si Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Jo Agura, dan boloknya yang satu tadi itu kayak nggak main-main di rumahnya si Minato ini, di rumah orang tuanya ini, ya. Kenapa? Karena ternyata si Junko ini seperti nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kayak selalu diperkosa, selalu dianiaya, dipukuli, ditonjok lah, intinya kayak bener-bener kayak nggak ada kemanusiawian gitu loh di sini bolok, ya. Nah, kejamnya adalah ketika si Junko Furuta ini merasa lapar, ya ternyata si Hiroshi Miyano ini ngasih makan Junko Furuta, dan ternyata yang dikasih tuh kecoa bolo, ya. Dan Junko Furuta itu dikasih minum karena Junko ini merasa haus nih, tapi minum yang dikasihkan oleh Junko itu ternyata air kencingnya Junko sendiri bolo. Aduh, sampai keringat dingin nih. Ini bener-bener kayak sadis sekali gitu loh bolo ya, kayak nggak bisa dibayangkan banget gitu ya. Nah, kemudian karena si Junko Furuta ini nggak balik-balik ke rumah, ternyata orang tuanya Junko Furuta ini melaporkan ke pihak polisi atas kehilangan si Junko Furuta ini. Nah, mulai nih ada kayak semacam pencarian nih. Nah, pada saat itu juga ternyata si Hiroshi Miyano ini ditanya nih sama kawannya Junko Furuta tentang keberadaan Junko Furuta. Ya si Hiroshi Miyano bilang kayak, ya gue nggak tahu di mana dia gitu. Jadi kayak dia seolah-olah membodohi gitu loh di sini bolok ya. Tapi memang si temannya itu kayak curiga sama si Hiroshi Miyano ini. Nah, karena Hiroshi Miyano ini ada perasaan takut hal-hal kejam yang dia lakukan ini diketahui oleh pihak polisi, maka si Hiroshi Miyano ini kemudian mengancam si Junko Furuta untuk Junko Furuta tidak boleh mengaku kalau dia bersama dengan Hiroshi Miyano. Begitu bolok ya. Kemudian ketika udah diancam kalau misalkan si Junko ini kayak ibarat kata nggak mau nurut, ya Hiroshi Miyano nggak akan segan-segan untuk menghabisi seluruh keluarga Junko Furuta. Begitu bolok. Nah, kemudian si Hiroshi Miyano ini
memberi si Jungko ini telepon ya, agar si Jungko ini menelpon keluarganya ya. Kemudian si Jungko ini semacam kayak dipaksa untuk bilang ke keluarganya kalau saya baik-baik aja, saya hanya pengen sendiri, saya di rumah teman saya, dan tolong pencarian ke pihak polisi itu dihentikan, dicabut laporannya. Ya seperti itulah Bolo ya. Jadi kayak bener-bener ya si Jungko ini kayak disuruh untuk dia seperti nggak kenapa-napa, padahal dia sedang disiksa ya. Nah, singkat cerita, si Hiroshi Miyano ini kayak merasa apa ya, ada pikiran-pikiran nakalnya dia lagi, yang dimana dia mengajak nih bolo-bolo dia yang lain ya untuk datang ke rumah si Minato ini, kemudian memperkosa si Jungko Furuta secara bergilir lagi Bolo ya. Nah kemudian salah satu bolo barunya si Hiroshi Miyano ini setelah memperkosa itu bilang nih sama adiknya kalau dia habis memperkosa si Jungko sedang disekap dan ya Jungko dianiaya. Diam-diam adiknya si bolonya Miyano ini tadi itu lapor ke mak bapaknya. Nah setelah lapor, mak bapaknya ternyata di sini merasa kasihan, merasa takut dan khawatir. Kemudian mak bapaknya temennya si Miyano ini lapor ke polisi pada saat itu Bolo. Tanggal 11 Desember 88, ternyata pihak kepolisian mengutus 2 anggotanya untuk datang ke rumah Minato. Tapi katanya si 2 anggota tersebut itu bilang ke kantor, ke bosnya ya, kalau ternyata tidak ada perempuan yang disekap di rumah Minato, nggak ada perempuan selain ibunya Minato. Wah, ini sekedar cerita ya Bolo ya. Diduga pada saat itu 2 polisi tersebut itu seperti disogok ya, atau kayak kong kali kong dengan si Hiroshi Miyano dan Shinji Minato dan beserta bolo lainnya ya. Dan itu yang ternyata membuat warga Jepang pada saat itu tuh marah sekali, dan kemarahan warga Jepang itu sampai membuat 2 anggota polisi tersebut dikeluarkan secara tidak terhormat pada saat itu. Ya salah sendiri, kenapa dia nggak jujur? Coba aja kalau dia jujur, pasti si Jungko Furuta ini masih bisa diselamatkan gitu loh Bolo ya. Nah lanjut cerita nih Bolo ya. Setelah kedatangan 2 polisi tersebut ya, ini ternyata diam-diam si Jungko Furuta ini menelpon kepolisian ya, menelpon kantor kepolisian. Nah ketika si Jungko ini nelpon, ternyata pada saat itu nggak diangkat-angkat nih sama pihak kepolisian ya. Nah ternyata ketika Jungko mencoba untuk menelpon pihak kepolisian, itu ternyata diketahui oleh si Hiroshi Miyano. Nah ketika ketahuan sama Hiroshi Miyano ini ya Bolo ya, ternyata ya itu semakin membuat Hiroshi Miyano merasa murka sama Jungko Furuta. Begitu Bolo ya. Selang berapa menit kemudian kantor kepolisian ini nelpon nomor telepon yang tadi digunakan oleh si Jungko Furuta. Nah diangkatlah si Miyano ini. Ya ketika ditanya sama pihak kepolisian, si Miyano ini bilang, oh nggak ada apa-apa Pak, tadi salah pencet aja Pak, ya semacam itu Bolo ya. Tapi karena si Miyano ini sudah terlanjur marah, terlanjur emosi, terlanjur murka, kemudian si Miyano ini langsung mengambil bensin dan disiramkan ke kakinya si Jungko Furuta ini Bolo. Dibakarlah kakinya Furuta ini Bolo. Itu bener-bener kayak sampai bikin si Jungko Furuta ini kejang-kejang gitu loh Bolo ya. Tapi karena memang si Miyano ini kayak nggak ada rasa kasihan sama sekali, ketika sudah dibakar kakinya,
si Miyano ini ternyata ya masih mengambil botol ya, botol yang cukup gede banget, itu dimasukkan ke dalam alat si Junko Furuta ya. Botol nih bolo dimasukkan ke dalam, itu bener-bener kayak sesuatu hal yang bikin apa ya kayak nggak habis pikir gitu loh bolo di sini ya. Ternyata nggak sampai di situ bolo ya. Berhari-hari selama si Junko ini berada di rumah si Minato ini, ternyata ya Minato, kemudian si Hiroshi Miyano ini, Jo Agura, Yasushi Watanabe ini terus-terusan memperkosa si Junko Furuta, dan terkadang mereka mengambil sebuah korek api ya, dan mereka hidupkan korek api tersebut, mereka sulutkan ke alat kelaminnya Junko Furuta juga. Kadang juga mereka sulutkan nih ke kupingnya, ke mulutnya, ke hidungnya. Itu bener-bener parah banget bolo ya. Dan yang paling ngilu adalah ketika si Miyano ini atau bolonya Miyano ini mengambil gunting, dan gunting itu dimasukkan juga ke dalam alat kelaminnya Junko Furuta. Itu sampai alat kelaminnya itu sampai robek. Apalagi alat kelaminnya tadi itu habis dimasuki botol dan habis pendarahan, si Junko habis kejang-kejang juga karena kakinya dibakar pula gitu loh bolo ya. Tapi bener-bener Junko ini kayak ya punya 1000 nyawa ya, atau 9 nyawa ya. Jadi dia bener-bener kayak bisa tahan dengan segala penyiksaan yang dilakukan oleh Hiroshi Miyano CS ini bolo ya. Nah ternyata si Hiroshi Miyano ini juga pernah nih sampai melempar barbel ya, bola barbel ya, atau barbel besi ya, atau apalah itu namanya bolo yang buat olahraga ya, itu dilempar ke dalam punggungnya si Junko Furuta, sampai Junko Furuta ini rusuknya patah. Junko ini sampai meringkuk, sampai kayak nggak berdaya gitu loh di sini bolo ya. Dan ternyata setiap hari si Hiroshi Miyano ini benar-benar kayak belum puas terhadap dendam dia kepada si Junko Furuta. Suatu ketika nih bolo ya, Jepang ini lagi musim dingin ya. Kemudian si Junko Furuta disuruh berada di balkon rumahnya si Minato ini tanpa busana, disuruh tidur di balkon tersebut tanpa busana pada saat musim dingin. Nah tak selang berapa lama si Junko Furuta ini ternyata disuruh masuk lagi oleh si Hiroshi Miyano ke dalam rumah, tapi tidak untuk istirahat bolo, tidak untuk pakai baju bolo, melainkan disuruh masuk ke dalam kulkas yang amat sangat dingin begitu bolo ya. Dan katanya juga nih pernah si Junko Furuta ini ya, karena merasa tidak kuat atas apa yang dilakukan oleh si Hiroshi Miyano ya, Junko ini kayak bilang sama Hiroshi untuk bunuh saja aku, kenapa kalian siksa aku seperti ini, ayo bunuh saja ya. Karena saking sakit yang dirasakan oleh si Junko Furuta ini bolo. Ketika si Junko ini minta kepada Hiroshi Miyano untuk dibunuh saja, ternyata itu semakin membuat Hiroshi Miyano menjadi-jadi. Dia tidak langsung membunuh nih bolo, tapi dia memukuli si Junko Furuta, menonjok sampai berdarah, sampai bernanah. Itu kayak nanahnya keluar semua gitu loh bolo ya. Dan karena si Hiroshi Miyano ini kayak ngerasa ya
nggak suka nih ada darah Nana di tangannya, kemudian Hiroshi Miyano memakai sarung tangan dan menonjok-nonjok isi Junko Furuta ini Bolo. Ditonjok lah dia, dipukul lah dia, ditendang lah dia, sampai darah itu berceceran Bolo. Ya, sampai juga si Hiroshi Miyano ini ya mengambil kayak jarum jahit ya untuk dia tusuk-tusukkan ke tubuhnya si Junko Furuta ini, bahkan dia tusuk-tusukkan juga ke alat kelaminnya Junko Furuta. Begitu Bolo. Ya. Dan karena kejadian itu, ya Junko Furuta ini bener-bener kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Karena dia selalu disiksa, dia selalu kayak dihajar habis-habisan, dan alat kelaminnya itu ditusuk-tusuk, dimasukin benda-benda asing. Jadi si Junko Furuta ini sampai apa ya, sampai pup ya atau pipis ya, itu nggak bisa ditahan ya, karena dia nggak bisa pup atau pipis secara normal lagi karena organ dalamnya nih ya, yang katanya empedu atau si ususnya Junko Furuta ini sudah nggak berfungsi. Jadi kayak dia pup kemana-mana, dia pipis kemana-mana di sini, dan kayak nggak kerasa gitu loh Bolo. Ya, dan si Hiroshi Miyano ini berserta bolo-bolonya ya, karena memang udah ngerasa nggak nafsu lagi sama si Junko Furuta ini karena pup dan pipis ya yang berceceran ya, baunya tak sedap ya. Kemudian ternyata si Hiroshi Miyano berserta bolo-bolonya itu mencari mangsa baru ya. Mereka mencari perempuan cantik yang memang masih muda lagi. Diculiklah si perempuan cantik itu, dibawalah ke rumah Minato juga, bareng Bolo ya. Tapi karena memang Hiroshi Miyano ini nggak ada dendam sama si perempuan itu, jadi perempuan itu dibuang tuh, dikembalikan tuh di tengah jalan Bolo ya, langsung tuh dikembalikan di tengah jalan gitu loh Bolo ya. Nah kemudian Bolo, yang paling mengerikan adalah ketika pada tanggal 4 Januari 89 si Hiroshi Miyano ini kalah bermain mahjong. Nah, ketika si Hiroshi Miyano ini kalah bermain mahjong, Hiroshi Miyano ini melampiskan kemarahannya, kekesalannya ya, untuk menghajar si Junko Furuta lagi. Dihajarlah dia. Sampai nih katanya ya, dari berita yang saya baca, Hiroshi Miyano mengambil bensin lagi, disiramkan ke tubuhnya si Junko Furuta, ke tangannya Junko Furuta, dan dibakarlah Junko Furuta Bolo ya. Penyiksaan gak berhenti di situ. Si Hiroshi Miyano juga mengambil lilin ya yang udah dihidupkan, kemudian lilin tersebut ditusukkan ke matanya si Junko Furuta, sampai bener-bener wajahnya Junko Furuta ini udah kayak ya ibarat kata cacat gitu loh Bolo ya, karena dihajar, ditusuk-tusuk, dibakar tadi pakai lilin juga gitu loh Bolo, matanya di sini ya. Nah, katanya juga dalam pembakaran di 4 Januari 89 tersebut ya, itu ternyata berlangsung lama, sekitar 2 jam. Sempat nih Junko Furuta nih memadamkan api yang ada di tangannya, dia padamkan dengan sekuat tenaga. Tapi ternyata setelah 8 jam Junko merasa tidak kuat dan Junko meninggal. Ketika si Junko Furuta ini meninggal Bolo, kemudian mayatnya Junko ini dimasukkan ke dalam tas besar dan dibawalah mayat tersebut ke sebuah lahan pabrik kosong ya. Kemudian mayat tersebut nih Bolo ya, dimasukkan ke dalam drum minyak yang besar itu, dimasukkan, kemudian dikasih semen sampai penuh gitu loh Bolo. Tapi karena mereka saking
saking gugupnya mereka, saking takutnya ketahuan, ya mereka tidak teliti tuh waktu mengubur Junko. Hingga pada akhirnya ada rambutnya Junko yang kelihatan dari atas semen tersebut ya. Jadi kelihatan tuh keluar. Ternyata nggak ikut apa ya, kekubur sama semen itu gitu loh, Bolo. Setelah si Miyano CS ini mengubur mayatnya Junko Furuta ke dalam sebuah drum ya, kemudian Miyano CS ini keluar dari lahan kosong tersebut. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, tak selang berapa lama, tanggal 23 Januari 89, ternyata si Miyano dan Minato ditangkap polisi, Bolo. Ya, mereka ditangkap polisi. Ini yang paling membagongkan adalah bukan karena kasusnya Junko Furuta, melainkan karena mereka sudah memperkosa seorang perempuan yang diculik, dibawa ke rumah Minato pada saat itu dan dipulangkan di pinggir jalan atau dibuang di pinggir jalan, Bolo. Ya, tapi namanya juga bangkai ya, pasti kecium ya lama-kelamaan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 30 Maret 89 ya, mayatnya Junko Furuta ini ditemukan, Bolo. Ya, ditemukan oleh salah satu warga area tersebut ya, yang melihat rambutnya Junko Furuta ini belum tertutup sempurna oleh semen. Jadi kemudian si warga tersebut ya minta bantuan warga lain, kemudian mengeluarkan mayatnya Junko Furuta dari drum yang berisi semen tersebut. Dan ketika mayatnya Junko Furuta dikeluarkan, Bolo, ternyata masih ada tuh botol yang menempel atau yang masih masuk ke dalam alat vitalnya si Junko Furuta. Dan ternyata pada saat itu Junko Furuta dalam keadaan hamil, Bolo. Ya. Nah, kemudian ya ini warga lapor ke pihak polisi gitu loh, Bolo ya. Warga lapor, kemudian pihak kepolisian menelusuri kasus tersebut dan benar-benar mengidentifikasi. Dan ternyata terdapatlah salah satu sidik jari dari Jo Ogura ya, temannya si Hiroshi Miyano tadi ya. Dan si Jo Ogura ini kemudian ditangkap oleh polisi. Nah, ketika Jo Ogura ini ditangkap oleh polisi, ya si Jo Ogura ini jujur lah, Bolo ya. Dia bilang dia sama siapa aja gitu. Ya, dia bilang tadi dia sama si Miyano, Minato, kemudian sama boloknya yang satu tadi Watanabe gitu loh, Bolo ya. Nah, kemudian setelah mayat Furuta itu ditemukan dengan amat sangat mengerikan ya, karena memang udah hancur badannya, hancur mukanya, masih tertancap botol di alat vitalnya. Ternyata ya si pelaku nih ya, terutama pelaku utama yang bernama Miyano ya, dan bolo-bolonya tadi itu tidak didakwa sebagai kasus pembunuhan, melainkan mereka didakwa sebagai kasus penyiksaan yang mengakibatkan kematian ya, atau mereka menyiksa tapi nggak sengaja tuh buat si korban meninggal, begitu, Bolo ya. Dan kemudian kasus ini berjalan berbulan-bulan lamanya hingga pada bulan Juli 1990 si Hiroshi Miyano ini dijatuhi hukuman. Tapi ternyata hukumannya hanya sekitar 17 tahun penjara. Nah, karena Hiroshi Miyano ini kayak orangnya memang keras kepala ya, dia mencoba tuh mengajukan banding untuk mendapatkan keringanan hukuman. Tapi ternyata banding yang diajukan oleh Hiroshi Miyano ini ditolak. Hingga hukuman yang diterima oleh Hiroshi Miyano totalnya 20 tahun penjara, begitu, Bolo. Tapi 20 tahun penjara ya untuk pelaku utama ini ya, menurut saya ya, Bolo ya, itu kurang banget ya, kurang banget. Karena memang ya harusnya hukuman seumur hidup lah, hukuman mati lah, bener-bener kayak harusnya hukuman berat.
karena memang penyiksaan yang dilakukan itu berat sekali, disiksa 44 hari ya, atau 44 hari, diperkosa 300 kali, kan kasihan Bolo ya. Nah kemudian untuk si Minato ya, ini dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun Bolo ya. Tapi karena Minato ini udah dikasih hukuman 4 tahun, dia merasa dia kayak nggak seharusnya dihukum 4 tahun, sehingga si Minato ini mengajukan banding sama kayak si Miyano tadi, tapi ternyata bandingnya ditolak Bolo, sehingga si Minato ini ditambahi hukuman 9 tahun sehingga totalnya menjadi 13 tahun penjara. Untuk si Jo Ogura ini Bolo ya, dia dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara. Dan kalau si Yasushi Watanabe dijatuhi hukuman hanya 7 tahun penjara. Hukuman mereka ringan ya, itu ya karena tadi alasannya penyiksaan. Nah karena mereka berempat ini masih di bawah umur ya Bolo ya, kemudian ya identitas mereka ini disembunyikan. Tapi denger-denger nih dari cerita ya, ternyata ada salah satu wartawan ya yang mempublish identitas mereka, karena wartawan tersebut itu kayak merasa bahwa kejahatan yang dilakukan oleh 4 orang ini itu sudah sangat keterlaluan, dan sejahat-jahatnya mereka ya mereka tidak boleh tuh mendapatkan keringanan hanya karena di bawah umur, begitu Bolo ya. Dan intinya ya wartawan tersebut kayak merasa memang harus dipubliskan, sehingga ya berita atau cerita tentang kisah 4 orang ini yang menyiksa Junko Furuta bisa kita ketahui sampai dengan saat ini Bolo ya. Nah kemudian ini untuk pelaku utama tadi kan namanya Hiroshi Miyano ya. Ternyata Hiroshi Miyano ini ya punya orang tua, dan orang tuanya Hiroshi Miyano ini merasa kayak harus melakukan pertanggungjawaban terhadap keluarganya si Junko Furuta, sehingga orang tuanya Miyano ini menjual rumah mereka ya. Kemudian ketika mereka mendapatkan uang nih sekitar 6,4 miliar rupiah ya, mereka berikan tuh kepada orang tua Junko Furuta sebagai pertanggungjawaban lah, intinya semacam itu, atau pertanggungan atau apalah itu bahasanya Bolo ya. Nah kemudian untuk orang tuanya si Minato nih yang tinggal di rumah tempat penyiksaan yang dilakukan oleh anak dan kawan-kawannya tadi terhadap Junko Furuta ini, ternyata nggak dihukum Bolo, dengan alasan ya karena si orang tuanya itu kayak tidak tahu menahu, padahal sebenarnya orang tuanya itu tahu akan hal tersebut Bolo ya. Nah ini pelajaran penting lah untuk kita semua ya. Kalau bisa memang ya ketika memang diri kita ini merasa terancam ya, kalau bisa memang kita harus melakukan tindakan yang amat sangat tegas. Kalau misalkan ada momen kita punya kesempatan untuk bertelepon nih ya, kalau bisa memang kita langsung ngomong aja kalau kita sedang diculik atau lain sebagainya gitu loh Bolo. Tapi ya juga nggak bisa menyalahkan apapun pada saat itu, karena itu juga kejadiannya udah lama sekali ya, tahun 80-an, dan memang pada saat itu si Miyano ini memang terkenal kejam sekali, dan mungkin itu yang benar-benar membuat si Junko Furuta merasa takut sehingga tidak bisa berkutik. Tapi ya saya sendiri cukup merasa agak-agak kecewa ya Bolo ya terhadap pihak kepolisian pada saat itu, yang benar-benar kayak kurang bisa tegas lah intinya menurut saya. Dan intinya ini adalah berita yang sangat menggemparkan negara Jepang, sehingga banyak sekali warga Jepang yang pada saat itu marah, begitu Bolo ya. Nah kita juga nanti kalau misalkan nih ditembak ya, atau Bolo nih ditembak sama seseorang ya, memang harus menolak dengan hati-hati ketika memang tidak ingin menerima cintanya. Tapi kalau bisa memang ya intinya jangan mudah percaya terhadap siapapun secara berlebihan. Jadi kalau misalkan ada drama-drama kayak tadi tuh si Miyano ini bersekongkol sama temannya, Miyano kayak ngajak pulang atau lain sebagainya, itu kayak bener-bener ya harus jadi pelajaran gitu loh Bolo ya.
Baik, terima kasih Bala sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Bye-bye Bala.